Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iko Mangkusono Sudirta, kelas AM, Prodi DKV. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang membahas mengenai pembahasan terhadap bahasa dalam hal pemakaian kata dan kaidah yang terdapat di dalamnya. Jadi di sini saya membuat tugas bahasa Indonesia dan saya akan lanjut ke presentasinya. Let's go. Nah, jadi di sini ada diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya kita memilih kata tempat untuk menyatakan sesuatu. Pilih kata merupakan suatu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Di sini ada syarat-syarat pemilihan kata, ada 4. Yang pertama, makna denotatif dan konotatif. Yang kedua, ada makna umum dan makna khusus. Yang ketiga, ada sinonim, dan keempat, ada kata ilmiah dan kata populer. Jadi di sini ada makna denotatif dan konotatif. Yang pertama, makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya, kata makan, bermakan, memasukkan sesuatu ke mulut, dikunyah dan ditelan. Yang kedua, ada makna konotatif, adalah makna asosiatif, makna yang ditimbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif selalu berubah pada zaman ke zaman. Contohnya lainnya, misalkan kamar kecil dapat bermakna konotatif jamban. Nah, di sini ada makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau khusus. Habis itu di sini ada sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih pada asasnya mempunyai makna sama tapi bentuknya lain. Misalkan cermat dan cerdik, kayak gitu ya. Habis itu di sini ada kata ilmiah dan kata populer. Nah, kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata populer adalah kata yang bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Habis itu di sini ada kata serapan. Kata serapan adalah suatu kata yang diserap dari bahasa lain, hanya saja tetapi berdasarkan kaedah bahasa penerima, atau kata yang diadopsi dari bahasa asing sesuai dari ID. Di sini ada golongan kata serapan, ada 7. Nah, yang pertama itu kata serapan dari bahasa Jawa. Yang kedua ada kata serapan dari bahasa Sanskerta. Yang ketiga kata serapan dari bahasa Inggris. Yang keempat kata serapan dari bahasa Arab. Yang kelima kata serapan dari bahasa Belanda. Yang keenam kata serapan dari bahasa Portugis. Yang ketujuh kata serapan dari bahasa Hokkian atau Tiongkok. Nah, selanjutnya itu
ada makna konotatif. Di sini ada buah bibir, keras kepala, tangan kanan, anak emas, jeriji besi, berlapang dada, buah tangan, sapi perah, kambing hitam, gantung raket, gulung tikar. Nah, di sini ada artinya tuh, makna denotatif. Buah bibir yaitu bahan pembicaraan, keras kepala. Yang gini ada keras kepala, artinya tidak menuruti nasihat orang. Ada tangan kanan, orang kepercayaan. Ada anak emas, anak yang paling disayang. Jeruji besi, penjara. Berlapang dada, tabah. Buah tangan, oleh-oleh. Sapi perah, orang yang dimanfaatkan. Kambing hitam, orang yang disalahkan. Gantung raket, pensiun. Gulung tikar, bangkrut. Nah, di sini ada dua kata. Yang pertama ada kata ilmiah, yang kedua ada kata populer. Yang pertama ada kata ilmiah, analogi, final, diskriminasi, prediksi, kontradiksi, anarki, biodata, bibliografi. Yang kedua ada kata populer, yaitu kiasan, akhir, perbedaan, perlakuan, ramalan, pertentangan, kekacauan, biografi singkat, daftar pustaka. Di sini ada kayak latihan pemilihan kata gitu. Nah, di atasnya tuh kayak katanya tuh kayak acak-acak gitu. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kata yang benar. Kayak ini kan contohnya di atas tuh pendidikan, aspek, bahasa, alat merupakan yang penting cukup khususnya dalam segala kehidupan dalam. Kan kayak itu tuh nggak nyambung. Nah, jawabannya tuh di sini ada bahasa merupakan alat yang cukup penting dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam pendidikan. Nah, kayak itu jawabannya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Diksi adalah ketepatan pemilihan kata, dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mematuhi, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembicara dan pendengarnya. Nah, jadi saya sudah selesai presentasi. Jika ada kesalahan kata atau kata yang berbelit, mohon dimaafkan. Baik, saya tutup di sini. Bye bye.